Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan saya Fahmi Desa Terang dari proposal 819 dari ITB 5. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil proyek milik saya. Proyek pada kasus yang saya kerjakan akan kasus pada unit refrigerasi dan pangkalan susu. Jadi refrigerasi merupakan suatu sistem yang memungkinkan untuk mengatur suhu sampai mencapai suhu di bawah suhu lingkungan. Ini sangat dikenal pada sistem pendingin gas pada bangunan, transportasi, dan pengawet suatu bahan makanan dan minuman. Refrigerasi dapat dilakukan dengan penyerapan panas pada suhu rendah secara terus-menerus yang biasanya bisa dicapai dengan menguapkan suatu cairan secara kontinu. Proses kerja unit refrigerasi dapat dilakukan dengan pertukaran panas yang menggunakan blender dan eksternal atau secara cascade, yaitu pertukaran panas dilakukan dan beberapa refrigeran eksternal. Umpan gas dikontakkan dengan aliran gas dari separator. Aliran umpan tersebut didinginkan lagi dengan refrigeran propana yang mengkondensasi fraksi LPG di separator. Kondensat yang terbentuk diumpankan ke kilang fraksionasi. Nah, equipment yang ada pada unit refrigerasi sebagai pertama ada kompresor, ada two fase separator, ada pompa, yang keempat ada heat exchanger, dan yang kelima ada cooling tower. Sedangkan fitting yang digunakan ada yaitu 90 derajat, pressure valve, dan fan. Selanjutnya kita ke pekerjaan proyek. Gambaran umum tahapan kegiatan proyek. Dalam pembangunan suatu plan, pasti ada beberapa proses atau tahapan yang harus dilalui. Plan tersebut dapat dikonstruksi dan beroperasi secara optimal. Nah, alur tahapan pembangunan dari unit refrigerasi pada plan ini adalah sebagai berikut ini. Yang pertama ada proses feasibility study, lalu dilanjutkan proses persiapan, dan dilanjutkan oleh proses front-end engineering design atau FEED, lalu dilanjutkan oleh proses detail engineer dan procurement. Setelah procurement selesai, proses construction dapat dilakukan, dan yang terakhir ada testing dan detail tahapan kegiatan proyek tersebut dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, pada feasibility study, kegiatan proyeknya adalah berupa studi teknis dan studi kelayakan dari segi ekonomi. Lalu pada proses persiapan ada persiapan secara administrasi dan pembentukan tim. Secara administrasi ada perizinan pemerintah daerah, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat. Sedangkan untuk pembentukan tim ada rekrutmen tim desain, tim engineering, dan tim pengadaan. Nah, setelah proses persiapan selesai, dilanjutkan oleh proses front-end engineering design. Pada proses ini terdapat kegiatan mendesain PNID, desain plot plan, desain isometrik, dan pembuatan material take-off atau MTO. Lalu pada proses detail engineering dapat kegiatan persetujuan dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada proses front-end engineering, yaitu persetujuan desain PNID, persetujuan desain plot plan, persetujuan desain isometrik, dan terakhir ada pembuatan bill of material. Lalu pada proses procurement ini
Terdapat kegiatan-kegiatan seperti pembuatan daftar vendor atau subkontraktor, evaluasi, negosiasi, dan pemilihan vendor atau subkontraktor, dan ada penandatangan kontrak dengan vendor. Lalu, untuk proses konstruksi, terdapat beberapa sub kegiatan. Ada prakonstruksi, kegiatan sipil, equipment, dan piping. Pada kegiatan prakonstruksi dapat rincian kegiatan sebagai berikut. Yang pertama ada menyiapkan work breakdown struktur, menetapkan peraturan kerja, persiapan area konstruksi, pembuatan fasilitas konstruksi. Untuk kegiatan sipil ini terdapat 4 kegiatan kunci. Pertama ada piling, kedua ada pembuatan fondasi, yang ketiga ada pembuatan struktur baja, yang keempat ada pembuatan pipe rack. Untuk equipment sendiri, equipment terdapat kegiatan berupa instalasi equipment dan local testing. Sedangkan untuk kegiatan pada piping, terdapat rincian kegiatan berupa instalasi, local testing, coating, dan insulation. Nah, pada proses testing dan commissioning, yang merupakan proses terakhir, terdapat rincian kegiatan berupa pemeriksaan akhir terhadap semua sistem, melakukan commissioning, dan yang terakhir penyerahan plan kepada owner. Nah, selanjutnya ada struktur organisasi proyek. Yang berikut ini merupakan bagian struktur organisasi proyek pada kasus yang saya kerjakan. Yang pertama ada manajer proyek yang membawahi Vice President Design, Vice President Pengadaan, Vice President Konstruksi, dan Vice President Engineering, serta Vice President Finishing. Pada Vice President Design membawahi divisi FD, divisi PNID, divisi isometri, divisi routing pipa. Dengan untuk Vice President Pengadaan membawahi divisi pengadaan material, divisi pengadaan alat. Untuk Vice President Konstruksi membawahi divisi pekerjaan sipil, divisi instalasi perpipaan, serta divisi pengasan. Selanjutnya pada Vice President Engineering membawahi piping engineer, process engineer. Untuk Vice President Finishing membawahi divisi finishing plan dan divisi quality surveyor. Nah, jenis struktur organisasi proyek pada kasus kali ini menggunakan struktur organisasi proyek murni yang memiliki kelebihan dan kekurangan sebagai berikut. Kelebihannya, yang pertama ada terdapat manajer proyek yang bertanggung jawab penuh, lalu anggota tim proyek tanggung jawab langsung terhadap manajer proyek. Yang ketiga ada rantai komunikasi menjadi pendek. Yang keempat, bila ada proyek sejenis secara berturut-turut, para ahli dapat melakukan kaderisasi dalam penugasan teknologi tertentu. Yang keempat, ada keputusan dapat lebih cepat dibuat dan dilakukan. Yang kelima, adanya kesatuan komando. Yang keenam, mudah dilaksanakan. Dan yang terakhir, adanya kedukungan menyeluruh terhadap proyek. Untuk kekurangannya sendiri adalah sebagai berikut. Yang pertama, organisasi induk memiliki banyak proyek yang harus dikerjakan. Yang kedua, menambah biaya yang cukup mahal untuk organisasi ini. Manajer proyek sering menumpuk biaya. Dan yang terakhir, ketidakkonsistenan prosedur sering terjadi yang beralaskan memenuhi permintaan klien. Nah, selanjutnya ada work breakdown struktur. BBS sendiri adalah struktur garis besar hierarki yang membantu dalam menyelesaikan proyek. Pada proyek kali ini, memiliki tahapan pekerjaan sebagai berikut. Study, tahap persiapan, front-end engineering design, detail engineering, procurement, tahap konstruksi,
serta testing dan commissioning. Dan berikut ini merupakan kerangka BBS pada kasus milik saya. Selanjutnya ada produktivitas kerja. Nah, perhitungan produktif, perhitungan durasi pekerjaan adalah perbandingan antara hasil yang dicapai atau output dengan keseluruhan sumber daya yang digunakan atau input. Nilai produktivitas pekerjaan didapatkan dari buku Estimator Piping Hour Manual 5th Edition. Ini merupakan hasil perhitungan durasi pada pembangunan unit refrigerasi LPG plant Pangkalan Susu Sumatera Utara. Pada feasibility study, untuk studi teknisnya membutuhkan durasi selama 7 hari. Untuk studi kelayakan dari segi ekonomi, membutuhkan durasi selama 7 hari juga. Untuk proses persiapan pada bidang administrasi, untuk perizinan pemerintah daerah membutuhkan 2 hari, perizinan pemerintah provinsi membutuhkan 2 hari juga, dan perizinan pemerintah pusat juga membutuhkan 2 hari. Untuk pembentukan tim, rekrutmen dilakukan selama 2 hari pada setiap kegiatan. Lalu selanjutnya ada front engineering design. Pada proses kali ini, rincian kegiatan pada front engineering design. Yang pertama ada desain PNID membutuhkan 7 hari. Selanjutnya ada desain plot plan juga membutuhkan 7 hari. Desain isometrik juga membutuhkan 7 hari. Sedangkan untuk pembuatan material take-off membutuhkan durasi selama 5 hari. Selanjutnya ada detailing engineering. Pada proses detail engineering, ada rincian kegiatan berupa persetujuan desain, masing-masing membutuhkan durasi selama 2 hari. Sedangkan untuk pembuatan bill of material, membutuhkan durasi selama 3 hari. Nah, selanjutnya ada proses procurement. Pada proses procurement, untuk pembuatan daftar vendor dan subkontraktor, serta evaluasi negosiasi dan pemilihan vendor, ini masing-masing membutuhkan durasi selama 2 hari. Sedangkan untuk penandatanganan kontrak dengan vendor membutuhkan durasi selama 1 hari. Selanjutnya ada proses konstruksi. Pada prakonstruksi, untuk rincian kegiatan berupa menyiapkan WBS, menetapkan peraturan kerja, serta persiapan arena konstruksi membutuhkan masing-masing kegiatan membutuhkan durasi selama 1 hari. Sedangkan untuk pembuatan fasilitas konstruksi, ini membutuhkan durasi selama 5 hari. Untuk kegiatan sipil, untuk rincian kegiatan piling, ini membutuhkan durasi selama 8 hari, sedangkan pembuatan fondasi membutuhkan waktu selama 11 hari. Pembuatan struktur baja membutuhkan durasi selama 9 hari, serta pembuatan pipe rack sendiri membutuhkan durasi selama 12 hari. Untuk pengerjaan equipment, ada instalasi equipment ini perhitungan produktivitasnya dapat pada lampiran. Nah, pada instalasi equipment membutuhkan durasi selama 12 hari setelah mengalami perhitungan yang terdapat pada lampiran yang akan saya jelaskan nantinya. Untuk local testing, pada equipment membutuhkan durasi selama 2 hari juga. Untuk kegiatan pada piping, ini pada kegiatan instalasi pipa juga terdapat pada lampiran untuk perhitungan produktivitasnya.
Nah, setelah dihitung, didapatkan durasi selama 41 hari untuk instalasi pipa. Selanjutnya untuk local testing pada pipa, membutuhkan durasi selama 2 hari. Coating pada pipa membutuhkan durasi selama 3 hari dan insulation membutuhkan waktu 1 hari. Yang terakhir, proses testing dan commissioning. Pada pemeriksaan akhir terhadap semua sistem, melakukan commissioning dan penyerahan plan kepada owner masing-masing membutuhkan waktu atau durasi selama 1 hari. Nah, berikut ini merupakan rincian perhitungan durasi yang dibutuhkan untuk proses instalasi equipment. Nah, perhitungan instalasi equipment didasarkan pada buku Piping Man Hour yang didapatkan total durasi selama 12 hari. Nah, selanjutnya ada rincian perhitungan durasi pada kegiatan instalasi pipa. Perhitungan durasi kegiatan instalasi pipa ini juga mengacu pada buku Man Hour, Piping Man Hour, dan didapatkan durasi selama 41 hari. Nah, perhitungan kegiatan instalasi pipa ini dihitung per line. Oke, selanjutnya ada part yang saya pisahkan. Nah, detail penjadwalan. Nah, berikut ini merupakan detail penjadwalan yang disusun menggunakan bantuan software MS Project. Pada studi kelayakan dari segi ekonomi, ini memiliki predesesor berupa kegiatan studi teknis dan dilanjutkan untuk perizinan pemerintah daerah memiliki predesesor studi kelayakan dari segi ekonomi. Jadi, perizinan pemerintah daerah tidak akan dilakukan jika studi kelayakan dari segi ekonomi belum selesai. Lalu, perizinan pemerintah provinsi memiliki predesesor berupa kegiatan perizinan pemerintah daerah. Perizinan pemerintah pusat memiliki predesesor berupa kegiatan perizinan pemerintah provinsi. Lalu, rekrutmen tim desain ini memiliki predesesor setelah perizinan pemerintah pusat selesai. Dan dilanjutkan untuk rekrutmen tim engineering dan rekrutmen tim pengadaan. Nah, untuk desain PNID ini memiliki predesesor, yaitu datang rekrutmen tim desain dan tim engineering. Selanjutnya, desain plot plan ini memiliki predesesor berupa kegiatan desain PNID. Lalu dilanjutkan desain isometrik, memiliki predesesor desain plot plan, dan pembuatan MTO, memiliki predesesor desain isometrik. Itu selanjutnya. Nah, untuk persetujuan desain PNID dan persetujuan desain plot plan ini, persetujuan desain PNID ini predesesornya berupa kegiatan desain PNID pastinya, dan pembuatan desain plot plan juga memiliki predesesor berupa kegiatan ini desain plot plan, dan persetujuan desain isometrik dilakukan setelah kegiatan desain isometrik selesai.
Lalu untuk pembuatan bill of material, ini memiliki dua predecessor berupa pembuatan material take off dan persetujuan desain isometrik selesai. Pembuatan daftar vendor atau subkontraktor ini memiliki predecessor sebanyak 4 predecessor, yaitu berupa rincian kegiatan pada detail engineering, mulai dari persetujuan desain PNID dan pembuatan bill of material. Lalu selanjutnya untuk evaluasi negosiasi dan pemilihan vendor ini memiliki predecessor berupa pembuatan daftar vendor atau subkontraktor. Untuk penandatanganan kontrak dengan vendor memiliki predecessor evaluasi, negosiasi, dan pemilihan vendor. Untuk kegiatan konstruksi ini pada kegiatan penyiapan BBS ini dilakukan setelah kegiatan evaluasi, negosiasi, dan pemilihan vendor selesai dan penandatanganan kontrak dengan vendor. Penetapan peraturan kerja dan persiapan arena konstruksi ini dilakukan bersamaan dengan penyiapan BBS. Selanjutnya untuk pembuatan fasilitas konstruksi ini dilakukan setelah persiapan arena konstruksi selesai. Kegiatan peeling memiliki predecessor berupa pembuatan fasilitas konstruksi dan diikuti oleh proses pembuatan struktur kerja dan pembuatan fondasi serta pembuatan prepreg. Lalu untuk instalasi equipment ini memiliki predecessor berupa pembuatan prepreg. Local testing memiliki predecessor berupa instalasi equipment. Untuk instalasi pipanya ini memiliki dua predecessor, yaitu berupa instalasi equipment dan local testing pada equipment. Untuk coating pada pipa ini memiliki predecessor berupa instalasi pipa. Untuk coating, insulation, dan local testing juga mengikuti proses memiliki predecessor berupa kegiatan yang sebelumnya. Untuk pemeriksaan akhir terhadap semua sistem dilakukan setelah kegiatan local testing pada equipment dan local testing pada pipa selesai. Commissioning dan penyerahan peran kepada owner memiliki predecessor berupa kegiatan yang terdahulu. Nah, selanjutnya ada perhitungan expected time. Perhitungan expected time digunakan persamaan berikut ini, yaitu TE sama dengan TA plus 4TM plus TB dibagi 6, di mana TA sendiri merupakan waktu optimis, sedangkan TB merupakan waktu pesimis, dan TM merupakan waktu yang paling mungkin. Lalu setelah dilakukan perhitungan expected time atau TE, selanjutnya dilakukan perhitungan varian menggunakan persamaan berikut. Varian sama dengan TB NTA lalu dikuadratkan baru dibagi 36. Nah, berikut ini merupakan hasil perhitungan expected time dan variance yang pada kasus milik saya. Dan didapatkan waktu pembulatan selama 180 hari. Nah, selanjutnya ada diagram AON atau Activity on Node diagram.
Nah, berikut ini kurang lebih merupakan diagram AON pada kasus yang saya kerjakan. Mulai dari kegiatan feasibility study hingga kegiatan commissioning. Nah, ini merupakan rincian kegiatan pada diagram AON tadi. Pada diagram AON tadi dapat diketahui nilai ES, LS, EF, dan LF-nya, serta dapat dihitung nilai slack yang dihitung dengan persamaan LS dikurangi dengan ES atau LF dikurangi dengan EF. Nah, jika nilai slack-nya ini sama dengan 0, maka kegiatan tersebut merupakan critical path. Tapi jika kegiatan tersebut memiliki nilai slack lebih dari 0, maka kegiatan tersebut tidak merupakan critical path atau jalur kritis. Pada kasus ini terdapat 4 kegiatan yang bukan merupakan jalur kritis atau critical path, dan sisanya merupakan jalur kritis. Nah, selanjutnya dapat dihitung nilai z-value, variance, dan estimasi probability selesainya proyek. Yang pertama ada perhitungan variance proyek. Nah, perhitungan variance proyek dapat dihitung dengan persamaan S kuadrat sama dengan jumlah dari semua variance pada kegiatan yang merupakan jalur kritis. Dan dapat diketahui S kuadrat merupakan sama dengan 7,302. Selanjutnya dilakukan perhitungan standar deviasi. Standar deviasi merupakan akar dari jumlah varians proyek sama dengan akar dari 7,302 sama dengan 2,70. Selanjutnya dilakukan perhitungan nilai z-value. Perhitungan nilai z-value dapat dilakukan dengan persamaan berikut. Normal z-value sama dengan batas waktu atau n dikurangi dengan waktu penyelesaian yang diharapkan atau TE dibagi dengan standar deviasi. Dan dihasilkan normal z-value pada kasus ini sebesar 2,59. Lalu dapat dilakukan perhitungan estimasi probability selesainya proyek. Nah, perhitungan estimasi probability selesainya proyek ini mengacu pada nilai normal z-value dan tabel normal z-value. Maka estimasi probability selesainya proyek ini dapat diketahui sebagai berikut. Jadi begini, nilai normal z-value yang saya miliki itu sebesar 2,59. Nah, maka kita cari pada sisi kiri ini 2,5, sedangkan untuk 9-nya kita cari pada sisi kanan. Lalu kita tarik garis dan titik temunya itu merupakan peluang terselesaikannya proyek ini. Nah, ini sebesar 0,952. Jadi, peluang terselesaikannya proyek ini dalam kurun waktu 187 hari adalah sebesar 99,52%. Nah, selanjutnya ada proses procurement management proyek. Nah, dikarenakan kasus saya merupakan kasus EPC,
Maka untuk procurement management proyeknya adalah sebagai berikut. Diawali dari field change notice, lalu selanjutnya dilakukan pemodelan dan analisa pipa secara gambar 3D, lalu dilakukan pengecekan pemodelan. Nah, jika pemodelan gambar 3D-nya itu valid, lalu dilanjutkan kegiatan selanjutnya. Namun jika invalid, dilakukan pemodelan dan analisa pipa lagi. Nah, jika valid, dilanjutkan pada kegiatan selanjutnya, merupakan kegiatan data pemodelan, diupload ke sistem material tracking system, lalu pembuatan material take off, dilanjutkan pembuatan bill of material. Nah, jika pembuatan bill of material selesai, lalu dilakukan persetujuan. Nah, jika tidak disetujui, maka dilakukan pembuatan bill of material kembali. Lalu jika disetujui, dilakukan proses pembuatan PO Purchaser Order berdasarkan bill of material. Lalu dilakukan data PO dari Exilog dan pembuatan material receiving report. Setelah itu dilakukan pemeriksaan apakah material membutuhkan OSDR atau NCR atau MRR atau tidak. Tidak, dapat dilihat pada stok di warehouse. Nah, jika iya, maka ditambahkan OSDR, NCR, dan MRR. Lalu dilakukan rekomendasi. Jika ditolak, maka material dikembalikan ke vendor, lalu menunggu penggantian pipa. Namun, jika butuh perbaikan, pipa dapat diperbaiki. Namun, jika diterima, maka pipa dapat digunakan. Lalu pembuatan miss material insurance slip. Maka material dapat digunakan, lalu dilanjutkan proses konstruksi. Nah, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.